Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menyajikan simulasi pembelajaran seni budaya materi mengenal tari melalui cerita fabel. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pagi ini? Baik, Bu. Sudah pada sarapan belum? Belum. Kok belum itu? Nanti kalau nggak fokus gimana? Besok sarapan ya? Ya. Oke, untuk kali ini sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mohon salah satu siswa untuk memimpin berdoa di depan. Siapa yang mau memimpin? Amel, ya Mbak Amel. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yes, terus apa? Untuk hari ini, apakah sudah lengkap semua atau ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Majid aja atau ada lagi? Aja. Tuh, 2 orang ya? Oke, kita doakan teman-teman yang nggak berangkat. Kalau memang sakit, diberikan kesehatan. Kalau izin, diberikan kelancaran. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu nasional ya. Siap, Bu. Oke, silahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih, Bu. Oke, jadi anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar materi itu gerakan berdasarkan permainan tradisional. Untuk hari ini kita akan menyambungnya dengan materi mengenal gerakan tari melalui fabel. Nah, ada yang tahu apa itu fabel? Ya, benar sekali. Nah, kalian pernah membaca atau mendengar cerita fabel? Pernah apa enggak? Contohnya apa, Aisyah? Kancil, mencuri timun. Oke, itu salah satunya. Tapi untuk hari ini cerita fabel yang akan Ibu angkat yaitu cerita ular naga yang nanti akan dikembangkan untuk menjadikan suatu gerakan. Pernah nggak sih kalian itu melihat permainan ular naga panjang? Nah, seperti itu ya nanti. Jadi seperti cerita tradisional, cerita fabel, tapi nanti akan dikembangkan menjadi suatu gerakan. Bisa juga disebut permainan ya. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran sederhana pada hari ini ada. Hari ini kita itu akan mendengarkan cerita fabel, yaitu ular naga ya. Yang kedua kita akan menirukan lalu menciptakan gerakan berdasarkan karakter tokoh pada cerita fabel tersebut. Yang terakhir kita akan belajar nilai-nilai dari cerita tersebut lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak? Ya, Bu. Untuk selanjutnya kita ice breaking dulu biar nggak terlalu mengantuk. Sepertinya pada ngantuk semua ini. Ada yang duduk di sana, ada yang duduk di sini. Oke, biar nggak tegang-tegang amat ya. Berdiri semuanya.
memahami nggak sih fabel itu apa? Cerita ya, bukan. Fabel itu cerita masa lalu seperti dongeng ya. Si kancil, ular naga dan lain-lain. Nah, di dalamnya itu kan ada unsur intrinsiknya juga ya. Ada tokoh, ada karakter, latar. Ya, seperti itu. Nanti kita juga belajar itu ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, selanjutnya kalian akan ibu kasih video materi ya. Salah satu cerita fabel yang judulnya Ular Naga Si Banyak Kawan. Mohon diperhatikan karena ini nanti sebagai bahan kalian untuk mengerjakan soal LKPD. Oke. Hari ini semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Selamat beraktivitas di kelas edukasi. Oke, bagus. Oke, ayo diperhatikan sebentar anak-anak. Tadi kita kan udah menyimak video sebagai bahan ajar materi mengerjakan LKPD. Nah, ini punya LKPD, namanya LKPD Minitasa ya. Di sini nanti ada kolom untuk nama kelompoknya. Satu kelompok berisikan 4 orang ya. Tugas pertama mengamati cerita. Yang pertama itu ada judul cerita yang dipelajari, yaitu apa tadi judulnya? Ular Naga. Ya, terus yang kedua ada tokoh-tokoh di dalamnya nanti disebutkan. Ada identifikasi karakter tokoh, yaitu tokoh yang sifatnya memiliki nilai-nilai positif lah ya. Lalu untuk selanjutnya kalian akan merancang sebuah gerakan, yaitu nanti ada gerakan awal, gerakan tengah, dan gerakan akhir. Lalu ada level geraknya, nanti bisa memilih ya. Tinggi ada yang tahu level gerak tinggi? Tidak ada. Contohnya itu seperti berdiri, itu level gerak tinggi. Sedang itu mendak ya. Tahu mendak? Nah, kok nggak tahu? Mendak mbah Bu. Oke, untuk level gerak yang rendah itu bisa jongkok ke lantai ya. Kalian akan membuat suatu rancangan gerakan yang akan kalian praktekkan kan bersama kelompok. Untuk refleksi kelompoknya ada 2 soal ya, nanti tolong dijawab. Ini Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ibu kasih waktu pengen berapa menit? 15 menit cukup? Oke. Silakan dikerjakan. Maksudnya coba diingat-ingat lagi ada tokoh. Ibu minta tolong satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerja LKPD kelompok kalian, lalu mempraktekkan kreasi gerakan kalian ya. Ayo, siapa yang mau maju? Jadi hasil dari pekerjaan kita di sini yang pertama untuk yang A mengamati cerita. Judul cerita yaitu Ular Naga. Tokoh-tokohnya ada ular naga, kura-kura, ada monster jahat, dan juga ada kancil. Yang B mengidentifikasi karakter tokoh. Tokoh ular naga sifatnya baik dan monster jahat. Merancang gerak tarik, gerak awal, misalnya melambai-lambai. Gerak tengah berjalan melingkar atau menjalan. Gerak akhir atau berhenti atau pose. Dan Pemilih level gerak apa itu? ini tinggi dan sedang dari depan, arahan dari depan. Ya, oke. Kita praktekkan ya. Ya. Ularnya Jadi ini melingkar dan orang nyanyi. Ini melingkar. Ular tanya panjangan. Kemari ular yang Itu
termasuk salah satu kesimpulan. Dan ada tambahan lagi, kita bisa menciptakan suatu gerakan setelah kita melihat cerita dari fabel itu sendiri. Oke, terima kasih untuk sebelumnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mau membagikan lembar evaluasi untuk kalian sebagai pekerjaan rumah ya, biar Ibu tahu kemampuan kalian itu sudah sampai mana saja. Asik ya. Ya, ini PR-nya ya. Dikumpulkan minggu depan saat pembelajaran. Oke anak-anak, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menjadi bekal kalian suatu saat nanti. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, hendaknya kita tutup dengan doa bersama ya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.